Turbo Baacan, nenek pengejar kilat halo semuanya. Selamat datang kembali di Bisikan Horor, tempat di mana cerita-cerita mistis, legenda urban, dan bisikan dari dunia lain diperdengarkan hanya untuk kamu yang berani mendengarkannya sampai akhir. Malam ini aku akan membawa kalian ke dalam sebuah legenda urban yang terdengar aneh tapi sangat menyeramkan. Sebuah kisah tentang sosok yang disebut dengan nama atau dalam bahasa Indonesia, Turbo Baacan, Nenek Turbo. Namanya mungkin terdengar lucu, bahkan menggelikan. Tapi tunggu dulu, kalau kamu tahu siapa dia sebenarnya, kamu pasti akan berpikir dua kali sebelum tertawa. Apa? Itu Turbo Baacan. Turbo Baacan adalah sosok nenek tua dengan penampilan khas. Rambut putih awut-awutan, tubuh bungkuk, mengenakan kimono lusuh. Tapi dia bisa berlari dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan melebihi kecepatan mobil. Ya, kamu tidak salah dengar. Urban legend ini bercerita tentang seorang nenek tua yang bisa mengejar korbannya dengan kecepatan tidak manusiawi. Dan biasanya mereka yang melihatnya tidak akan selamat. Asal-usul cerita ini banyak dikaitkan dengan kota-kota kecil di Jepang, seperti di wilayah Chiba, Gunma, dan Saitama. Beberapa forum internet Jepang, seperti 2 Channel, mulai membicarakan sosok ini sekitar awal tahun 2000-an. Dan sejak itu, legenda tentang Turbo Baacan menyebar cepat, baik di kalangan pecinta urban legend maupun para pelajar yang sering pulang malam. Ciri-ciri Turbo Baacan, menurut berbagai saksi dan cerita yang beredar, berikut adalah ciri-ciri yang paling sering dikaitkan dengan Turbo Baacan. Tubuhnya tua dan keriput, mengenakan kimono lusuh atau pakaian tradisional Jepang. Wajahnya sangat pucat, terkadang tidak memiliki bola mata. Ia tidak berbicara, hanya mengeluarkan suara napas berat seperti desahan dan tawa kecil. Dapat berlari dengan kecepatan tinggi bahkan di jalan tol. Biasanya muncul di malam hari atau saat kabut tebal. Yang paling menakutkan adalah Turbo Baacan tidak muncul secara acak. Ia muncul saat seseorang berbicara buruk tentang orang tua atau ketika seseorang menyepelekan kekuatan nenek-nenek. Kisah populer Turbo Baacan salah. Satu kisah paling terkenal berasal dari seorang siswa SMA di Tokyo bernama Shinichi. Shinichi saat itu pulang malam usai belajar kelompok. Ia dan teman-temannya bercanda sambil melewati taman kosong. Dan salah satu temannya berkata, "Ayo balapan lari kayak nenek-nenek." Hahaha. Kita semua pasti menang lawan para lansia. Tawa mereka menggema di jalan yang sepi. Tapi beberapa detik setelah itu, mereka mendengar langkah kaki cepat di belakang mereka. Langkah kaki itu terdengar cepat sekali, seperti suara tumit menghantam aspal berkali-kali dengan ritme gila. Mereka menoleh dan melihat seorang nenek dengan tubuh bungkuk berlari lurus ke arah mereka dengan kecepatan tidak masuk akal. Mereka lari, tentu saja, tapi Shinichi yang tertinggal paling belakang merasakan tangan dingin mencengkeram bahunya. Saat dia menoleh, wajah nenek itu menatap langsung ke matanya dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi-gigi runcing dan hitam. Shinichi pingsan. Dia ditemukan di pagi hari, tergeletak di taman, tapi teman-temannya tidak pernah kembali. Diskusi di forum Jepang. Di forum-forum internet Jepang, banyak orang mengaku pernah melihat sosok ini. Salah satu postingan paling populer menyebutkan, "Aku mengendarai motor pulang dari tempat kerja jam 1 pagi. Di persimpangan dekat area kuburan, aku melihat nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Kupikir dia butuh bantuan, tapi saat aku mendekat, dia mulai berlari mengejarku. Kecepatan motorku 60 km per jam. Tapi dia terus mendekat sampai akhirnya aku membelok ke arah berbeda.
Saat aku menengok ke kaca spion, dia sudah tidak ada. Tapi aku masih bisa dengar suaranya. Fu, fu, fu. Beberapa orang bahkan menyamakan kecepatan turbo Bachan dengan mobil balap. Mereka percaya bahwa roh nenek ini adalah korban penabrakan yang kembali untuk membalas dendam pada generasi muda yang tidak hormat. Simbol dan interpretasi. Beberapa peneliti urban legend dan budaya Jepang menganggap bahwa turbo Bachan adalah bentuk manifestasi ketakutan sosial Jepang terhadap penuaan dan ketidakhormatan pada lansia. Di Jepang, nilai respek terhadap orang tua dan lansia sangat dijunjung tinggi. Ketika budaya modern mulai mengikis nilai-nilai itu, legenda seperti Turbo Bachan muncul sebagai peringatan. Jangan pernah remehkan yang tua karena mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka bisa membalas apakah Turbo Bachan nyata. Tentu, sebagian besar cerita ini terdengar fiktif dan dilebih-lebihkan. Tapi seperti banyak urban legend lainnya, kehadiran Turbo Bachan tidak bisa sepenuhnya dibantah. Beberapa rekaman dashcam dan laporan polisi tentang wanita tua berlari di jalanan masih jadi misteri hingga hari ini. Mungkin dia nyata, mungkin hanya mitos. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, jika kamu mendengar suara langkah kaki di tengah